semua, kami dari Universitas Katolik Musi Caritas, Prodi Akuntansi ingin mempresentasikan laporan realisasi brand roti ubi. Nah, brand roti ubi ini terdiri dari 2 anggota, yaitu saya sebagai anggota 1, Eilen, dan anggota 2, yaitu Alfredo Apanti, rekan saya. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan profil usaha kami. Yang nama usaha kami Roti Ubi, tahun berdiri 2024, jenis usaha industri makanan mikro kecil, dengan alamat usaha Jalan Labda Abdul Razak nomor 70C Ilir Timur 3 Palembang, dengan Instagram _roti ubi. Oke, arti logo roti ubi. Yang pertama tuh karakter ubi berwajah ceria. Karakter ubi ungu ini menggunakan topi koki dengan tersenyum lebar dan memberikan kesan yang ramah dan menyenangkan juga. Di sini menggambarkan brand yang ingin menunjukkan kualitas dan kebahagiaan dalam produk kami. Yang kedua, ada roti dan ubi. Ada ilustrasi roti yang dipotong-potong di samping karakter ubi, menunjukkan produk utama yang dijual yaitu roti berbahan dasar ubi, dan menekankan bahwa roti akan terkesan unik dan spesial karena menggunakan ubi sebagai bahan utama. Yang ketiga ada Tech Science 2024. Teks ini menunjukkan brand kami baru berdiri di tahun 2024, menandakan awal perjalanan bisnis kami. Yang keempat, nama brand roti ubi. Nama ini ditulis dengan font tebal dengan warna ungu yang sesuai dengan warna ubi, membuat konsumen mudah mengingat dan menarik perhatian. Yang terakhir, warna ungu. Warna ungu mengartikan kemewahan, keanggunan, dan ketenangan. Lalu selanjutnya ada visi dan misi. Visi kami menjadi brand roti inovatif berbasis ubi ungu yang berkualitas, sehat, dan digemari oleh masyarakat. Yang lalu misi kami menghadirkan produk berkualitas tinggi dengan bahan alami, sehat, dan aman dikonsumsi oleh semua kalangan. Yang kedua, mengembangkan inovasi produk berbasis ungu untuk menciptakan varian rasa dan nilai tambah sesuai dengan tren pasar. Yang ketiga, mendukung keberlangsungan lingkungan dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan dan bahan baku lokal yang berkualitas. Yang terakhir, memberdayakan sumber daya manusia dengan pelatihan berkelanjutan untuk menciptakan tim yang kompeten dan produktif. Lalu ada struktur organisasi, di mana usaha roti ubi ini terdiri dari 2 pemegang yang menjalankannya, yaitu saya sebagai pemegang 1 yang bertanggung jawab pada desain brand logo, poster, serta bagian produksi makanan. Sementara Alfredo sebagai pemegang 2 yang bertanggung jawab pada pembelian bahan produksi dan memasarkan produk. Usaha roti ubi ini merupakan usaha kuliner mikro kecil dan belum resmi terdaftar di pemerintah, maka kami tidak memiliki surat izin usaha formal. Sebagai mitra dalam usaha ini, kami bertanggung jawab penuh terkait dengan operasional, keuangan, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan jalannya usaha kami. Oke, next ada pengembangan produk, di mana sedikit cerita ini, sebelum memulai usaha roti ubi, kami juga tanpa sengaja melihat dan membaca berita tentang anak-anak yang kisaran umur 10 tahun mengalami diabetes di internet dan sosial media. Nah, dampak dari kasus tersebut itu dari jajanan yang memiliki kadar gula yang cukup tinggi. Di sini akhirnya kami memikirkan salah satu makanan yang sehat dan bisa diolah sebagai jajanan, yaitu ubi. Kami mencari sumber referensi jajanan ubi lewat Instagram, TikTok, Pinterest, dan lain-lain. Semulanya, percobaan pengolahan ubi dengan cara menggoreng itu kurang efektif, namun akhirnya setelah dipertimbangkan dan dicoba lagi, kami memutuskan untuk membuat roti dengan isian ubi. Nah, pelaksanaan proyek bisnis. Di sini
dari tahap inisiasi. Mulanya ubi diolah tuh menjadi bola-bola ubi dengan cara digoreng. Meski tester sudah melakukan tester dan dosen juga menyetujuinya, namun kami merasa kurang kalau pengolahan ubi digoreng itu sangat kurang, dan karena gorengan itu juga kurang bagi kesehatan tubuh, akhirnya kami memutuskan membuat roti ubi. Yang kedua itu perencanaan. Setelah memutuskan membuat produk roti isian ubi, kami memutuskan untuk tetap menggunakan nama roti ubi sebagai brand sekaligus nama produk kami, agar konsumen itu sangat mudah mengingat produk kami. Nah, target pasar kami yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan masyarakat yang peduli dengan kesehatan dan melakukan diet. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan. Nah, kami akhirnya melakukan penjualan di awal 4 Desember 2024 dengan sistem pre-order dan menyediakan fasilitas pick pack. Nah, bisa dilihat ya, itu ada posternya. Halo semuanya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan aspek organisasi dalam organisasi kami. Nah, tadi kan Erlang kan sebagai pemegang satu. Nah, dia itu berfungsi sebagai membeli packaging, dia itu mendesain logo dan juga poster, serta dia juga berperan sebagai dalam bidang produksi. Nah, sedangkan saya itu sebagai pemegang dua, saya berfungsi sebagai membeli bahan baku dan juga memasarkan dan juga menjual produk atau biasa kita sebut sebagai bagian penjualan, teman-teman ya. Serta saya juga berfungsi untuk menghitung keuangan organisasi dan juga pembuatan laporan keuangan. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang tinjauan dari aspek produksi. Nah, roti ubi ini kan merupakan produk yang menggabungkan bahan baku berkualitas dengan proses produksi yang terkontrol. Nah, proses produksi dimulai dengan pemilihan bahan baku seperti roti, susu kental manis, dan juga ubi ungu yang dipilih dengan cermat untuk memastikan kualitas dari produk yang kami hasilkan, teman-teman. Nah, jadi nanti dalam bagian produksi itu rotinya akan kita isi dengan ubi ungu, yang kemudian di mana roti ubi ungu itu sudah kita campur atau sudah kita olah dengan susu kental manis agar rasanya itu tidak terlalu pahit tapi juga tidak terlalu manis, teman-teman. Nah, nanti ketika roti sudah diisi oleh ubi ungu, roti itu akan digoreng dan menghasilkan sensasi yang caramelized, teman-teman. Oke. Nah, di slide selanjutnya itu kita akan membahas tentang masalah apa saja sih yang kita temukan selama kita berjualan roti ubi ungu ini, dan juga solusi apa sih yang sudah kita hasilkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang pertama itu adalah permintaan pasar tidak konsisten, teman-teman. Karena kan minatnya itu kan nggak stabil, teman-teman. Nah, jadi solusinya itu kita melakukan penawaran lebih intens terhadap orang dan juga teman terdekat kami terlebih dahulu. Yang kedua itu adalah kendala dalam distribusi juga pengiriman, teman-teman. Kadang kan ada orang yang belinya satu, teman-teman, tapi meminta free ongkir kan. Nah, itu yang lebih susah, teman-teman, karena mungkin laba yang didapatkan itu tidak menutup biaya pengiriman dari produk yang dijual, teman-teman. Nah, jadi itu masalah terbesarnya, tapi kita menemukan solusinya, yaitu kalau untuk pelanggan pertama itu kita nggak apa memberikan free ongkir, tetapi dengan berkembangnya usaha ini kita akan melakukan minimal beli, teman-teman. Jadi minimal beli baru dapat free ongkir gitu, teman-teman. Nah, dengan tindakan seperti ini kita secara langsung kita memperkenalkan terlebih dahulu produk kita kepada para konsumen. Jadi untuk pembeli pertama itu nggak apa-apa kita free ongkir, tetapi untuk setelah pembelian selanjutnya itu kita akan kenakan biaya pengiriman dari produk tersebut, teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah margin untungnya sangat tipis, teman-teman, karena kan untuk pencarian bahan bakunya mungkin dengan harga yang masih bilang cukup tinggi, teman-teman. Nah, makanya kita harus mencari supplier dengan menyediakan harga itu lebih murah dari harga yang dijual atau yang kami dapatkan pada saat ini. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang analisis pelaksanaan proyek bisnis. Dan pertama itu adalah analisis produksi. Nah, yang pertama itu adalah sumber daya manusia. Tim produksi diperlukan untuk memastikan kualitas roti yang konsisten supaya hasilnya itu nggak berubah, teman-teman ya. Kadang manis, kadang campak, kadang pahit gitu ya, kadang gosong gitu kan. Nah, jadi tim produksi itu diperlukan untuk memastikan kualitas roti yang konsisten, teman-teman.
Yang kedua itu dari bagian harga dan juga distribusinya. Nah, penetapan harga yang kompetitif akan menarik konsumen tanpa mengedepankan kualitas. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, bahwa margin keuntungannya kan masih sangat tipis teman-teman. Nah, jadi kita akan berusaha untuk memberikan harga yang tetap kompetitif tanpa mengurangi kualitas yang kita miliki saat ini. Oke, selanjutnya adalah dari analisis resiko. Nah, yang pertama itu adalah fluktuasi permintaan. Karena permintaan tidak stabil, itu dapat mengganggu arus kas bisnis kami, teman-teman. Karena kan kita membeli bahan baku dan juga beberapa perlengkapan dan juga peralatan. Tetapi apabila bisnisnya tidak stabil, itu dapat menghambat bahan baku yang sudah kami beli, peralatan atau perlengkapan yang kami beli menjadi sedikit tidak berguna gitu, teman-teman ya. Nah, yang kedua itu adalah ketersediaan bahan baku. Ketergantungan pada ubi ungu dan juga hitawat sebagai bahan baku utama itu dapat menjadi resiko, teman-teman, jika pasokan yang dimiliki saat ini terbatas gitu, teman. Karena kan kita kan sudah pasti membeli bahan baku itu dengan tempat yang sama, teman-teman ya. Karena kan untuk memastikan kualitas dan juga cita rasa, teman-teman ya. Jadi apabila terjadi hambatan dalam hal tersebut, itu pasti akan mengurangi atau merubah cita rasa yang kita miliki saat ini. Nah, teman-teman dapat dilihat ini berikut laporan keuangan dari usaha roti ubi ungu sudah kami jalankan, teman-teman. Bisa dilihat sendiri dari rincian biaya bahan aja dan juga rincian dari biaya utilitasnya, teman-teman. Next, nah ini laporan keuangannya. Ada dari laporan penjualan, itu kami berhasil menjual sekian. Laporan neracanya bisa dilihat, teman-teman. Karena ini merupakan bisnis baru, jadi kasnya masih sangat liquid, teman-teman, masih didominasi oleh kas. Bisa dilihat dari laporan laba rugi, teman-teman, karena dari laporan laba rugi bisa dilihat margin yang sedikit tipis, teman-teman ya, yang lumayan tipis ya. Harusnya kalau usaha F&B itu kita bisa mendapatkan margin lebih tebal, tetapi di roti ubi ungu ini karena pasokan bahan bakunya itu lebih mahal, jadi kita mendapatkan margin keuntungan yang lebih sedikit. Ini laporan keuangannya, teman-teman. Dari rasio-rasio tadi bisa dilihat rasio profitabilitasnya, rasio likuiditas, dan juga rasio perputaran asetnya. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami, teman-teman, tentang usaha roti ubi ungu sudah kami jalankan selama 1 semester di mata kuliah kewirausahaan kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, teman-teman. Terima kasih.